Selamat datang pada tutorial basis data lanjut dengan materi query lanjutan 2. Tujuan dari tutorial ini adalah 1. Mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL. 2. Mengenal subquery pada banyak kolom. 3. Mengenal subquery pada form. Apa itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL lain. Subquery terdiri atas subquery atau inner query dan main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dahulu adalah subquery, inner query, yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Berikut adalah contoh main query dan subquery. Terdapat main query dan terdapat subquery di dalamnya. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Pembandingan kolom dalam subquery sebanyak kolom dapat berupa 1. Pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, atau pembandingan tidak berpasangan non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut adalah contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari para pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 atau 141, serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 atau 171 dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Seperti dapat kita lihat pada gambar, manager ID pada main query dipasangkan dengan manager ID pada subquery, kemudian departemen ID secara terpisah dipasangkan oleh departemen ID pada subquery. Subquery pada klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat bekerja adalah tampak seperti pada gambar di samping, di mana subquery berada pada klausa from. Latihan. Tabel yang digunakan adalah tabel departemen, tabel employee, dan tabel job history. Soal nomor 1. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Pada command prompt kita akan menuliskan query yaitu select first name, department ID, salary, from employees, where department ID, salary, in subquery, select department ID, salary from employees, where commission PCT is not null. Di sini dijelaskan bahwa subquery akan mengembalikan nilai
atau data, yaitu departemen ID dan salary dari tabel employee yang commission PCT-nya tidak nol. Kemudian main query akan mengeluarkan data berupa first name, departemen ID, dan salary yang departemen ID dan salary-nya sama dengan data yang telah dikembalikan oleh subquery. Berikut adalah hasil query yang telah kita buat. Kita akan mengeluarkan first name, departemen ID, dan salary. Untuk soal nomor 2, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji, dan komisi yang sama dengan gaji, dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Kembali pada command prompt, kita akan mengetikkan query yaitu select first name, department name, salary from employees, departments, where departments dot department ID sama dengan employees dot department ID, and salary in subquery. Select salary from employees where department ID in subqueries. Select department ID from departments where location ID sama dengan 1700. Subquery yang terletak paling belakang akan mengembalikan departemen ID yang location ID-nya adalah 1700, kemudian akan diterima oleh subquery sebelumnya, yaitu subquery yang akan mengembalikan salary dari employee yang memiliki departemen ID pada location 1700. Kemudian main query akan melanjutkan query-nya disertai dengan hasil yang telah dikembalikan oleh subquery tersebut. Berikut adalah hasil dari query yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan menampilkan first name, department name, dan salary. Berikut adalah soal nomor 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Data Kocar tidak ditampilkan dalam hasil query. Pada command prompt, kita akan mengetikkan query select first name, hire date, salary from employees, where salary in subquery. Select salary from employees where last name sama dengan Kocar, and last name tidak sama dengan Kocar. Pada query tersebut, subquery akan mengembalikan salary dari employee yang bernama Kocar, kemudian akan dilanjutkan oleh main query. Berikut adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan sebelumnya. First name Lex, hire date 13 Januari 1993, dan salary 1700. Berikut adalah soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawainya bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Pada command prompt, kita tuliskan query yaitu select first name, employee ID, from employees, where department ID sama dengan subquery. Select department ID from department where location ID in subquery kedua. Select location ID from location where city like T_%. Pada subquery yang kedua akan mengembalikan data location ID yang nama kotanya berawalan dengan huruf T. Kemudian akan diterima oleh subquery yang pertama yang akan mengembalikan departemen ID yang location ID-nya berada pada sesuai dengan data yang telah dikirimkan oleh subquery yang kedua tadi. Kemudian query tersebut akan dilanjutkan oleh main query. Berikut adalah data hasil dari query yang telah kita buat. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih.